Ada kawan kita Pak Kiai mengatakan muji Nabi itu syirik. Dia nggak paham hadis ini, bahwa syirik itu bukan al-madhu tapi alhamdu. Kebalik dia. Alhamdulillah, al-madhu li Rasulillah. Itu beda tuh, kaidah tuh. Alhamdu, pujian hamba kepada Tuhan, itu namanya alhamdu, tahmid bahasa kitanya. Sedangkan al-madhu artinya pujian juga, itu kepada abainal muhib li mahbubi, antara yang mencintai kepada yang mencintainya. Pak Gubernur, mohon maaf, pernah memuji istri nggak? Sering Pak Gubernur ya? Sering kata Pak Gubernur. Ini para istri-istri pernah dipuji suami nggak? Enggak, belum punya suami katanya. Mas, Pak, halo, istrinya dipuji nggak? Syirik nggak? Syirik loh kata orang sebelah. Gimana? Musyrik. Suatu kali kami hadir majelis. Di majelis itu luar biasa, ada zuriat Nabi, ada ulama, dan ada rambut serban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada kegiatan mencium rambut Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata kawan saya sebelah? Apalagi itu? Syirik apalagi yang ente ajarin Ar-Razi? Cium rambut syirik. Gimana Kiai? Mencium rambut syirik. Ya Rob, pernah cium rambut nggak? Rambut siapa? Rambut siapa ayo? Halal nggak? Bener Pak cium? Banyak rambutnya Pak satu? Sekepala. Syirik nggak? Kok ada orang salah faham mencium rambut Nabi syirik? Kayak gitu jadi kiai, itu jadi ustadz, jadi syekh. Tapi bab mencium pun sudah nggak faham. Ya Rob, berkata para tabi'in, kami dakhalna ala Ummi Salamah, kami masuk ke rumah Ummi Salamah. Tiba-tiba Ummu Salamah akhrajat sya'ran min Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aktivitas ngeluarin rambut itu amalnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali juga ada namanya seorang tabi'in namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin menyimpan rambut Nabi yang dia peroleh dari Ubaidah dari Anas bin Malik. Apa kata beliau? Kami menyimpan benda ini ahabbu ilaina minad dunya wa ma fiha. Kami lebih suka rambut itu, benda itu, daripada dunia dan seisinya. Hanya rambut. Rambut siapakah itu? Rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka merindukan Nabi, Sayyidatuna Aisyah sakit. Ketika dia sakit, dia keluarkan rambut Nabi, dia celupkan ke air, dia rindui kekasihnya, suaminya sendiri, Rasulnya. Dia minum airnya dan dia sembuh. Halo ibu, ibu kalau kangen suami begitu nggak? Enggak. Halo para suami, kalau kangen suami apa? Mas, rekening kosong gitu ya. Waduh, gawat ini. Itu kabar baik apa kabar buruk Pak? Kabar buruk? Enggak buruk. Itu kewajiban dan hak ya. Apabila kita pernah mencintai seseorang, benda-benda yang bersumber dari dia akan membuat hati kita menangis. Pernah ditinggal yang dikasihi? Anak kah? Orang tua kah? Kekasih? Ada yang sudah ditinggal kekasihnya? Bukan ditinggal pergi, ditinggal mati. Ada.
Itu pegang barangnya nangis loh, pegang bajunya nangis. Lihat fotonya berlinang-linang. Saya ditinggal ibu saya ditinggal anak saya. Setiap kali megang pakaiannya saya nangis. Nangis apa? Nangis rindu. Lalu bagaimana orang jika ditinggal baginda Nabi Muhammad SAW? Tentu rindunya lebih dahsyat. Karena Rasulullah itu lebih dari seorang ibu. Dia arham minal dia lebih sayang dari seorang ibu. Ketika pamannya Abu Talib sedang sakaratul maut, dalam hadis Bukhari beliau datang. Apa kata beliau? Ya ammi, wahai omku, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Kamu gak usah banyak amal, cukup baca la ilaha illallah. Uhaju inda rabbi, aku akan menjadi tamengmu nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi baru beliau mau berbicara, tiba-tiba diganggu oleh paman-paman yang lain, oleh Abu Jahal yang lain-lain. Akhirnya belum meninggal, belum sempat mengkalamkan. Ulama kita berbeda pendapat, apakah beliau sudah dihitung muslim karena matanya sudah menunjukkan ingin bertasdik. Ini kabar gembira. Ini kabar gembira yang dibaca di setiap kali maulid. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Siapa yang baca la ilaha illallah, kata Rasulullah, aku akan menjadi hujjahnya. Aku akan menjadi orang yang membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin siapapun yang hadir malam ini, di kolbunya ada cahaya la ilaha illallah. Ayo sama-sama baca. Pegang dadanya biar hangat, pejam matanya, la ilaha, hujam ke dadanya, illallah. Sama-sama, la ilaha illallah. Rasulullah SAW. Pada suatu majlis Rasulullah SAW mengatakan, irfa'u aidiyakum, angkat tangan kalian, faqulu la ilaha illallah, lalu bacalah la ilaha illallah. Mau mengamalkannya? Coba angkat tangannya. Kalau tadi di dada, sekarang diangkat. Kata Rasulullah, angkatlah tanganmu lalu baca la ilaha illallah. Yang di belakang angkat tangannya, baca la ilaha illallah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi, akan membela siapapun baca la ilaha illallah. Tadi itu namanya musalsal bitalqin. Hadis, hadis itu bukan talqin tarekat, itu talqin riwayat. Malam ini yang hadir sudah dapat talqinnya. Talqin apa? Riwayat. Jadi Nabi satu kali pernah hadir di majelis sahabat. Lalu Nabi mengatakan, tutup pintu, karena waktu itu masih banyak musuh-musuh Nabi. Ditutup pintu. Insya Allah siapapun sekarang melihat bukan musuh Nabi Muhammad SAW. Mungkin cuma beda faham, tapi bukan musuh Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan, hal fikum gharib, adakah orang asing? Wa qal ay ahlul kitab, yaitu orang-orang yang tidak mukmin, ahlul kitab. Lalu selesai Nabi mengatakan, pejam matamu, angkat tangan kalian, bacalah la ilaha illallah. Kalimat yang mana dengan itu kita hidup, dengannya kita mati. Tapi masalahnya
Kita tahu kalimat la ilaha illallah dari siapa? Siapa yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat di Quran, surat Yunus ayat 58. Kalau salah tolong dikoreksi para kiai ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah hai Muhammad, katakan kepada mereka umatmu, kepada manusia. Ini depan saya manusia bukan? Manusia Bani Adam atau Bani benar? Bani Adam apa Bani Iblis? Bani Adam. Alhamdulillah yang hadir maulid insyaallah Bani Adam sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Ta'ala? Hai Muhammad, sampaikan kepada manusia. Qul. Kita nih dipanggil di situ, diseru di situ. Bifadlillah, dengan anugerah dari Allah. Anugerah apa? Yaitu iman. Wa birahmatihi, dan rahmatnya. Rahmat Allah, siapa yang disebut rahmat Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Maka yang disebut di ayat itu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Abu Shaykh, disebutkan oleh Imam Suyuti, huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut di ayat itu surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah, dengan fadlullah. Dan yang kedua birahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan rahmat Allah yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, maka hendaklah kalian berbahagia, hendaklah kalian farhan. Apa arti farhan? Bersenang-senang, meriahkan itu. Dalam beberapa qiraat dibaca faltafrahu, maka hendaklah kalian berbahagia. Inilah kebahagiaan kita karena hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, hari lahir nggak dikenang suami, kesel nggak? Udah biasa ya. Yang muda-muda deh, dek, mbak, kalau punya suami nih, terus dia lupa hari lahir kita, ngambek nggak hari itu? Ngambek. Emang situ Nabi? Enggak kan? Kira-kira siapa yang lebih berhak disebutkan, disampaikan selamat hari lahir, kita atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, maka ini bukan bab ibadah mahdhah, ini namanya bab taqarrub. Bab apa namanya? Bab taqarrub beda. Ibadah sudah diatur, tapi taqarrub tidak ada batasnya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasalah hambaku mendekatkan diri kepadaku, dan mendekatkan diri taqarrub babnya modalnya cuma satu, mahabbah. Apa modalnya? Apa arti mahabbah? Mahabbat apa artinya? Cinta kepada Rasulullah SAW.